Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak yang Bapak sayangi, perkenalkan, nama Bapak Firdaus, mengajar pada mata pelajaran IPS di SMP 1 Padang Panjang. Selama tahun ajaran ini, selama pandemi, kita akan melakukan pembelajaran melalui video pembelajaran yang Bapak coba buat ini. Pertemuan pertama kita di pagi hari ini memang kita akan membahas mata pelajaran IPS seperti yang kalian lalui kelas 7 dan kelas 8. Awal tahun ajaran selalu kita membahas tentang interaksi antar ruang. Baik, di pertemuan kita di kelas 9 ini itu kita membahas lebih luas lagi dari pelajaran sebelumnya. Kita akan membahas tentang interaksi antar ruang antar benua. Di kelas 7 kita sudah membahas interaksi antar ruang di internal negara kita, yaitu Indonesia. Bagaimana Indonesia itu letaknya di mana, batasnya dengan negara apa, ada yang mengatakan di antara dua benua dan dua samudra, keunggulannya apa, karakteristik negara Indonesia itu apa, dan kepulauannya ada berapa, batas-batasnya. Bapak yakin kalian sudah tahu itu. Nah, selanjutnya di kelas 8 kalian juga membahas tentang Asia Tenggara. Itu bagian dari benua Asia. Itu beberapa negara yang tergabung di Asia Tenggara ini yang memiliki keunggulan. Salah satu keunggulannya adalah ASEAN memiliki satu negara maju yang tidak memiliki potensi sumber daya alam, tetapi ekonomi dia kuasai. Kalian sudah tahu itu pelajaran kelas 7, kelas 8. Nah, kita akan lanjut nanti ke pelajaran kelas 9 di mana mata pelajaran IPS ini sangat dinamis. Kita akan masuk ke materi dunia dan samudra. Nah, benua dan samudra, maaf. Di benua kita akan bagi per wilayah. Yang kalian tahu semuanya bahwasanya di bumi kita ini ada berapa benua? Oke, berarti kalian sudah tahu. Nah, benua terbesar itu apa? Baik, yang menjawab benar kita acungkan jempol. Yang menjawab salah nanti kita koreksi lagi. Nah, kita akan masuk ke materi ini. Baik, lanjutan dari yang tadi, anak-anak sekalian sudah mencatat di buku paket. Kemarin Bapak pesankan untuk membaca tujuan pembelajaran kita. Di tujuan pembelajaran daring kita hari ini adalah bagaimana menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia. Dan Bapak mengharapkan kalian nanti terampil atau mampu menunjukkan mana batas-batas negara Asia itu, benua Asia itu, dan mana batas-batas kewilayahan. Seperti Asia Selatan itu negaranya apa saja, Asia Utara itu apa saja, Asia Tenggara apa saja. Nah, terus meletakkan di peta nanti kalau mungkin letak astronomisnya. Kalau kalian bisa, kalau letak astronomis misalkan 14 bintang utara, sekian, itu bisa ditempatkan pada garis itu. Kita misalkan ada gambar, terus kita taruh puspinnya di sana. Itu batas negara. Setelah itu juga kita akan membahas nanti potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing region atau wilayah. Nah, malahan kita sudah tahu di Asia ini keunggulannya itu sangat besar sekali. Apa keunggulan negara benua Asia ini? Salah satunya Bapak katakan adalah benua terbesar. Kenapa? Kita lihat di benua yang ada itu, Asia itu terkesan bergabung dengan Eropa. Padahal ada batasnya. Apa batasnya? Salah satu yang membatasi adalah budaya dan karakteristik masyarakat. Baik, Bapak akan tampilkan gambarnya berikut. Tampilkan sebuah gambar yang mana gambar itu membatasi ada dua benua, itu Eropa dan Asia. Dan terlihat jelas ada batas yang membatasinya adalah sebuah pegunungan. Kalau yang kita bahas tadi adalah batasnya ada berkaitan dengan kebudayaan atau karakteristik masyarakat. Nah, sekarang batas alamnya adalah benua Asia dengan benua Eropa itu dalam bentuk pegunungan Ural. Tapi kita tidak akan bahas itu. Sekarang batas dengan Eropa. Yang akan kita bahas adalah selanjutnya
yaitu salah satu sisi atau region wilayah yang cukup fenomenal sekarang. Ya, mungkin Anda mendengar musik ini. Nah, dengan mendengar musik ini, yakin saya, Bapak yakin sekali, anak tahu ini dari mana. Kita akan membahas regional Asia Timur. Kenapa Asia Timur? Hari ini sebuah fenomena besar terjadi, baik berkaitan dengan pandemi maupun berkaitan dengan teknologi otomatis atau teknologi apapun. Itu yang berpengaruh sekarang adalah Asia Timur. Nah, untuk itu kepada kalian semuanya, Bapak meminta kepada kalian, tugas kalian berikutnya adalah mengidentifikasi negara-negara di Asia Timur. Setelah itu, mana negara Asia Timur itu yang maju, berkembang. Nah, untuk itu pada kalian, identifikasi negara-negara yang ada di Asia Timur. Setelah itu, pilah antara negara maju dan negara berkembang. Terakhir, apa pengaruh negara maju itu kepada negara kita? Apa saja ini pengaruhnya? Baik, terima kasih, selamat bekerja. Bertemu kita lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.